Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang terhormat, jumpa lagi kita di sore hari ini. Saya akan menyampaikan materi tentang manuskrip. Nah, ini biasa ya disebut oleh para akademisi istilahnya manuskrip. Nah, secara sederhana ya, secara harfiah, manuskrip itu ya adalah naskah kuno ya. Naskah kuno tulisan tangan asli. Nah ya, tulisan tangan asli ya yang usianya minimal 50 tahun. Nah gitu. Jadi kalau ada tulisan baik itu sehelai atau beberapa pun atau berupa buku tapi dia tidak tulisan tangan asli, misalnya berupa ketikan, itu tidak tergolong manuskrip gitu. Nah, jadi itu ulang lagi ya. Tulisan tangan asli yang berusia minimal 50 tahun ya, yang punya arti penting, nah gitu, punya arti penting bagi peradaban manusia. Jadi isinya itu ya berupa misalnya terkait dengan pengobatan, ya, kemudian ilmu pengetahuan, ya, kemudian keterampilan dan lain sebagainya, termasuk adat istiadat. Nah itu rata-rata seperti itu. Dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya ya, bahwa manuskrip kuno ya yang ini adalah termasuk benda cagar budaya. Nah gitu. Dengan syarat itu tadi ya, dia harus lebih dari 50 tahun. Oke. Nah, itu ya yang akan saya sampaikan. Nah, jadi saat ini ya saya akan tunjukkan ya manuskrip yang berasal bahannya itu dari kulit kayu halim. Nah gitu. Memang manuskrip ini ya atau aksara Lampung kuno ini ya, ini banyak lokasinya. Maksud saya itu ada di Perpustakaan Nasional ya, kemudian ada di Museum Lampung, ada juga. Kemudian ternyata ya aksara manuskrip ya atau aksara Lampung kuno ini ya, ini ternyata banyak di luar negeri. Nah gitu, itu hasil penelitian ya. Itu ada di London ya, Copenhagen, Amsterdam, Den Haag, Berlin, Munchen, Stuttgart, Jerman dan lain sebagainya. Nah itu tuh banyak. Nah gitu. Nah, ya mungkin itu ya. Nanti selanjutnya akan saya tunjukkan ya bentuknya seperti apa. Mungkin pemirsa sudah pernah melihat ya, misalnya di museum gitu ya. Itu mungkin itu ada. Tapi memang manuskrip dari kulit kayu ini memang sangat langka, jarang ada begitu. Begitu ya. Mungkin itu ya. Oke, pemirsa, sebelum saya menunjukkan dari manuskrip kulit kayu tadi ya, atau lebih dikenal dari kayu halim atau buku lipat istilahnya ya, saya akan membacakan ringget ya. Ini sastra Lampung ya, bagian dari sastra Lampung. Nah, oke ya, saya akan baca ya. Salam jare senusun, andel atenah dio, teman-teman betuah, mulo jeng sambuk tangan. Ngucung sang lambung gunung, nyambat kerano unyen wagai. Junjungan adat pepadun dan sebatin, panas kebian sino. Jak tano betetangun, pepido ngunut seliho, dilem bebasing wayah, gam nebeng kepasukan. Tangguh nutuk harapan, irah sebuai lalai. Jejamo gam beduo, ago kli berkah.
Pananopun ringget sikam. Terima kasih. Pemirsa sekalian, nah di hadapan kita sekarang bisa kita saksikan inilah manuskrip. Nah, jadi manuskrip yang saya miliki, ya, yang menurut sejarah cerita dari orang tua saya, kakek saya, ya inilah salah satu ya item manuskrip yang bahannya dari kayu halim atau lebih dikenal dengan kayu lipat, buku lipat istilahnya, ya. Ini bisa kita saksikan, ya. Mungkin pemirsa pernah menjumpai atau belum pernah melihat, inilah bentuk salah satu dari manuskrip. Nah, manuskrip ini adalah ya naskah kuno, ya, tulisan tangan asli. Nah, gitu. Yang berumur ya minimal 50 tahun. Gitu. Dan punya arti penting bagi peradaban manusia. Nah, itu ya artinya manuskrip. Dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, manuskrip kuno termasuk benda cagar budaya yang dilindungi, ya, yang dilindungi dengan kriteria ya dia minimal usianya 50 tahun. Nah, begitu. Nah, jadi saat ini memang banyak penelitian ya dilakukan oleh berbagai sejarawan atau peneliti ya, yang proses dari manuskrip ini ya sudah didigitalisasi. Nah, proses digitalisasi ini adalah ya merekam ya merekam dari isi dari manuskrip tersebut ya, baik dia berupa bahan dasarnya dari kertas biasa maksud saya, atau kertas eropa atau kulit kayu ya, atau dari bahan lainnya. Nah, kalau yang saya miliki hanya dari kulit kayu dan kertas biasa serta kertas eropa. Nah, itu. Tapi kalau manuskrip yang lain itu bisa juga dari bambu, misalnya seperti yang ada di Museum Lampung ya. Kemudian juga ada dari tanduk hewan. Nah, itu apa namanya media untuk penulisannya. Ya, artinya itulah pesan-pesan ya yang disampaikan oleh nenek moyang kita melalui tulisan atau dengan aksara Lampung. Nah, kalau kita melihat dari rumpun ya aksara Lampung ini memang dia ada aksara Lampung kuno dan Lampung yang sekarang begitu. Kalau kita melihat sejarahnya ini memang berasal dari Palawa.
sesuai dengan uh, catatan dari apa namanya dari Kutai ya, kerajaan Kutai. Nah kemudian dari apa namanya Palawa itu ya, itu turunannya itu adalah aksara Kaganga. Nah gitu. Kaganga ini ya serumpun dengan Melayu Tengah, kemudian Lampung, kemudian termasuk juga dari Kerinci. Nah itu. Dan juga dikenal ada persamaan ya dengan Kaganga dari Batak, Bugis dan Lampung. Nah gitu. Nah, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan pemirsa sekalian ya. Mudah-mudahan ini bisa membuka semangat ya keingintahuan generasi muda khususnya ya. Karena ini adalah cagar budaya. Berarti ini tugas kita semua, baik pemerintah maupun masyarakat untuk menjaga harta peninggalan dari nenek moyang kita ini ya, agar kita bisa mempelajari ini sebagai indikator ya betapa majunya nenek moyang kita yang pada saat dahulu kala mereka sudah menyampaikan pesan-pesan yang ada melalui media karena sangat terbatas. Ini dari kulit kayu atau kayu halim, biasa disebut juga kayu alim. Nah itu. Nah inilah yang namanya menurut akademisi buku lipat itu dari manuskrip. Demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.